Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ashabul jannati yauma idin khairum mustaqarraw wa ahsanu maqila. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, panjenengan hari ini melihat saya pakai kaki 4 ya. Supaya enggak tanya menanya, saya beritahukan bahwa saya terkena geraji, Pak Bu. Geraji mesin itu. Kepingin nukang. Ketika mau motong kayu dengan gerenda itu, gerendanya ucul dari tangan. Kayunya belum putus, kakinya Bapak yang kena geraji keruatak gitu. Itu masalahnya. Tapi gak apa-apa kakinya, alhamdulillah hanya kakinya. Mulutnya masih bisa Bapak misalnya. Karena itu saya kecelakaan itu pukul 9, terus dia angkut Bu Wahid itu ke rumah sakit, ketoke modal mawal gitu, dijahit karo dokternya, perawatnya, sampai pukul 10 Pak Bu. Pulang saya mandi pukul 11 khutbah di Masjid Baitur Rahman. Yang sakit kan kakinya, bukan mulutnya gitu loh. Khutbah kan butuh mulut gitu loh, tidak butuh kaki. Dan kegiatan pengajian terus berjalan, sorenya ngaji, malamnya juga ngaji. Besok pagi pukul 9 ngaji lagi, sore ngaji lagi. Sampai sekarang. Jadi terus kan setiap sore ngisi pengajian di tempat yang lain. Yang jauh saya disusul Pak Bu. Kalau enggak nyusul saya enggak datang. Tapi dijemput, masuk di Suwalo dijemput, di Ciro dijemput. Oke. Kemlagi ada yang ngantar anak saya. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas info ya. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Furqan Bapak. Di ayat 23 dan 24. Di ayat 23 itu mengatakan bahwa Allah memberitahukan amalan orang-orang yang kafir itu dihadapkan kepada Allah, itu dijadikan bagaikan debu, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada wujudnya.
Sebagaimana Allah berfirman, kalau di ayat 23 itu menyebutkan, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Disebutkan di ayat lain surat Ibrahim, di ayat 18 itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini alamatnya ke kafir, Bapak, orang kafir. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadis taddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwad dhalalul ba'id. Banyak terjemahkan surat 14 ayat 18. Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras. Nah, seperti abu ditiup angin, anginnya keras. Mawut, bahasa mriki mawut. Tapi duduk sego goreng mawut dong ya. Nggih. Mawut niku berarti hilang sama sekali. Lalu pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi yang diusahakan di dunia itu mereka berbuat baik kepada orang, membantu orang lain. Kadang-kadang ikut sodako, kadang-kadang urunan untuk RT atau RW, membuat suatu kegiatan yang nilainya sama dengan wakaf, yang nilainya sama dengan jariyah, membuat parit, itu jariyah, Pak. Tapi orang kafir tidak ada nilainya. Biyen tahu sodako gedang sak tundun nang tonggone, nggak ada. Hilangnya itu seperti debu ditiup angin kencang, yang pada hari itu angin kencang. Nah, seperti itu dikatakan oleh Allah, dzalika huwad dhalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Atau yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surat An-Nur, itu di ayat 39 itu ada kalimatnya dan. Karena ini alamatnya orang kafir, Bapak. Walladzina kafaru a'maluhum, sama ya, nika wau nggih. Walladzina kafaru a'maluhum. Lah iki kasarobim biki ati. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Surat 24 ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana farta morgana di tanah yang datar. Lek nika wau amalan orang kafir seperti debu ditiup angin. Lagi Kak, orang kafir itu amalannya mereka itu koyok fata morgana di tempat yang tanah datar. Koyok fata morgana, napa fata morgana? Sepertinya ada sesuatu di sana, ada air, tapi didatangi tidak ada. Itu kalau alamatnya kafir, Bapak. Lalu terus Allah ngeten, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Nah, orang yang dahaga menyangka di situ ada air. Lalu
Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Oh, gak mendapati Bapak. Tidak mendapati sesuatu apapun itu artinya ngeten. Ketika didatangi, ketika mati maksudnya. Ketika didatangi itu ketika mati. Harapannya kalau berbuat baik itu harapannya dia mendapatkan kebaikan. Tapi setelah mati tidak ada, Bapak. Didatanginya tidak ada. Tidak mendapati sesuatu apapun. Lalu di ayat niki, ya didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Nah, yang didapati ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ketika orang kafir berbuat baik itu tidak ada nilainya. Seperti debu tadi. Ini diumpamakan oleh Allah seperti ini. Kemudian Allah menyatakan, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Dihitung amalnya dengan cukup itu artinya tidak dikurangi, Bang. Kalau memang amalnya seperti itu hilang, ya sudah, tidak ada sama sekali. Walaupun ada ayat yang menyatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Terus yang satu, famay ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Siapa sing beramal baik walaupun seberat biji sawi, terjemahane ngoten. Biji sawi ku terjemahnya ben ketok. Sakjane asline niku atom, Mbak Bu. Nggih. Nek atom kan gak ketok. Tapi lek biji sawi kan masih kelihatan. Diterjemahkan, sapa sing berbuat baik walaupun gedene sak biji sawi, nanti diperlihatkan. Sapa sing berbuat buruk walaupun sak biji sawi akan diperlihatkan. Tapi kalau orang kafir ndak diperlihatkan semuanya. Hilang. Seperti debu di tiup angin. Jadi gak ono blas Bapak. Sing ono ketetapan Allah. Ketetapannya apa? Hilang karena kamu kafir waktu di dunia. Nah, berlainan dengan Quran surat Furqan ayat 24. Kalau ayat 24 mengatakan gini, Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarraw wa ahsanu makila. Nih. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya. Oh, pertama ya. Paling baik tempat tinggalnya. Sementara penghuni neraka paling buruk tempat tinggalnya. Tidak cukup tempat tinggalnya, lalu dan paling indah tempat istirahatnya. Subhanallah. Allah memberikan tempat istirahat yang paling indah. Gak bisa indahnya seperti apa? Tidak dapat dibayangkan, Pak. Karena jannah itu gak kelihatan. Jannah niku asal huruf ngeten, jim nun ta. Nggih. Jannah itu arti sesungguhnya tidak kelihatan. Tunggale jinnati sama enggak? Jim nun ta. Minal jinnati wan nas. Dari keburukan minta perlindungan pada Allah dari jin dan manusia. Minal jinnati wan jinnati jim nun ta. Artinya juga tidak kelihatan. Makanya jin itu tidak kelihatan. Surga yo enggak kelihatan. Ya. Lek ana wong katik goleki penampakan jin niku bermasalah, Pak Bu. Orangnya bermasalah. Karena jin itu tidak nampak. Terus saiki ana wong nangkep jin, wong gak ketok kok ditangkep. Terus dilebokno napa nika? Gak ucul lah kira-kira dilebokno botol. Ojo muni jin dilebokno botol, Pak Bu. Niki lho. Cor-coran niku ditembus kali jin walaupun sak meter.
cor-coran sak meter, bisa ditembus sampai jin, bluk iso. Kita enggak tahu. Ngeten. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan paling indah jannah. Rasulullah menyatakan gini, indahnya seperti apa ya? Gambarannya ada dalam ayat, tetapi gambaran itu masih lebih indah ketika ketemu sesungguhnya. Rasulullah menyatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Gurung tahu di delok mata, ya gurung tahu di dengarkan telinga. Wala khotoro ala qalbi basar, ya gurung tahu terdetik dalam hati. Itu saking indahnya, Bapak. Nah, kabar dari ayat itu Allah menggambarkan keindahan supaya kita itu bisa memikir, bisa apa? Menghayalkan. Nggih. Tapi keadaan surga lebih daripada yang digambarkan itu. Ibnu Katsir menyatakan gitu. Berkat amal perbuatan manusia yang diterima oleh Allah, akhirnya mereka memperoleh apa yang mereka peroleh, menempati tempat mereka yang diperoleh itu. Berbeda halnya dengan keadaan ahli neraka. Kalau ahli neraka itu sesungguhnya tidak mempunyai suatu amal pun, seperti tadi, hilang. Yang menjadi alasan bagi mereka untuk dapat masuk surga itu tidak ada. Dan selamat dari siksa neraka, tidak ada. Tidak ada amal unggulan itu. Karena semua amal yang baik jadi abu. Semua amalan yang baik ditiup angin, selesai seperti fata morgana. Ketika didatangi perbuatan yang baik itu nggak ada sama sekali hasilnya. Misalkan orang kafir itu kaya, Bapak. Terus setiap ada kegiatan di desa itu selalu menyumbang. Wakeh manjani kaya. Itu nggak ada itu. Jadi nggak ada amal andalan untuk dapat surga, itu tidak dapat. Karena itu Allah mengingatkan keadaan orang-orang yang bahagia dengan membandingkan keadaan orang-orang yang celaka. Dibandingkan. Orang yang celaka itu sama sekali tidak ada kebaikan pada diri mereka, itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini sebutkan begini, hisab ahli surga itu nanti diringankan. Mereka beristirahat di gedung-gedung surga. Dan hisapan mereka di saat ditampilkan di hadapan Tuhan hanya sekali tampil saja. Niku jenenge hisab ringan. Sekali tampil selesai. Niku namanya ringan. Ngoten. Padha karo wong nok dalan kemudian dia di-stop orang yang menguasai jalan itu karena dianggap ada kesalahan. Misalkan ketemu polisi, gitu loh. Ada suratnya, ada SIM-nya, ada, gitu loh, lengkap. Itu namanya pemeriksaan, Pak Bu. Hanya sekali itu, ya sudah. Jalan terus. Itu kalau di jalan. Besok hisab itu ada. Di Quran surat 84, surat Al-Insyikok, di ayat 7 sampai 9 itu Allah menyatakan gini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi
fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini berita dari Allah loh Bapak, tentang hisab. Oke, sampean terjemahkan. Ayat 7. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Nah, besok kan ada yang diberi dari kanan, ada yang diberi dari kiri, ada yang diberi dari belakang. Kitab itu loh Bu, catatan kita hidup ini. Besok pemberiannya itu ada yang dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang dari belakang. Kalau ini diberikan pada kitabnya itu pada sebelah kanan. Ya. Kalau di ayat lain itu sebutkan ngeten. Di ayat lain. Surat 69 contohnya. Surat 69. Namanya surat Al-Haqqah. Ya. Di ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Padha mek niku. Ini kabar lain. Nggih. Kabar lain ngeten. Terus ya Allah ngeten. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya. Padha mek iku mang. Nggih. Fa yaquluha umqra'u kitabiyah. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Nggih. Sampai kancane kok kon maca, Bapak. Saking apike bijine, kumlot. Mak sekolah iku kumlot. Saking apike bijine kancane kon maca. Ki lho, pocon. Muga kula ngoten, bahasa kula ngoten. Sapa wong aku kok ngoten, Bapak. Tapi mboten muni ngoten, kula dhewe ini. Ya. Pocon kancane kon muni ngoten. Terus Allah ngeten. Wong iku akan mengatakan ngeten. Inni dzonantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sungguh aku akan menemui hisab terhadap diriku. Nah, itu omongane wong sing dikei kitab teko kanan. Arah kanan. Allah menyatakan orang ini fahuwa fi isatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Oh. Orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah, Pak Bu, ya sudah pasti baik. Makanya urip niku pun golek ganjaran. Nggih. Hidup itu tidak usah cari ganjaran, cari apa? Ridho Allah. Itu yang paling poin. Kalau sudah ada aturan, sudah ada contoh dari Rasul, laksanakan. Jangan mencari pahala, tapi niatkan cari ridho Allah. Ya apa caranya kita itu diridhoi oleh Allah? Kalau jadi petani itu bagaimana caranya jadi petani yang diridhoi oleh Allah? Kalau jadi pegawai itu bagaimana caranya jadi pegawai yang diridhoi oleh Allah? Karena niat seperti ini Pak Bu, jadi ibadah. Karena kalau ada orang beribadah niatnya ingin mendapatkan pahala, niku masih ibadahnya nilainya tijaroh. Tijaroh niku lak bahasa Arab nggih. Bahasa Indonesia napa? Berdagang. Wong dagangi golek napa? Badi. Dadi lek ana wong ibadah ngene, aku tak badang ngene, ganjarane kan sakmene. Iku jek tijaroh. Aku tak ngene kok ben ngene, iku tijaroh. Tingkat paling rendah. Kalau munggangane sak trap ini, sret. Bukan tijaroh. Nggih. Abdun. Abdun itu contohnya ngeten. Saya beribadah melakukan seperti ini karena perintah. Karena ada contoh. Saya lakukan ini
Karena saya takut di adab kalau saya tidak melakukan. Ngertos? Aku saya lakukan begini. Kalau saya tidak melakukan, waduh, saya harus melakukan ini. Kenapa? Kalau nggak melakukan saya diadab. Ngoten niku jenenge tingkate abdun. Nomor loro. Ono sing paling tinggi, Pak Bu. Munggah satu terap lagi. Jenenge harur. Harur. Harur niku bahasa Arab. Harur. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya merdeka. Jadi kalau ada orang beribadah, saya enggak mencari apa-apa ibadah. Yang sudah saya lakukan itu ya sudah perintah, dicontohkan oleh Rasul. Saya enggak cari apa-apa. Saya hanya ingin mencari ridho Allah. Niki tingkat paling tinggi, Pak. Tingkat paling tinggi. Rumah tangga itu semuanya kalau niat karena Allah dinilai oleh Allah ibadah. Rumah tangga nih. Ketika orang itu tingkat ibadahnya sudah tinggi, dia nggak mencari lem-leman di keluarga itu. Kalau contohnya, ya. Seorang istri, ngeten Pak Bu. Istri itu tidak punya pekerjaan rumah tetap, tidak ada. Tapi panjenengan pirsani, yang menghandle pekerjaan rumah sinten? Wedok, istri. Sakjane pekerjaan rumah seluruhnya mulai dari masak, nyapu-nyapu, bersih-bersih, ngepel dan itu penggane lanang nih. Tapi gak le tukaran mari ngaji ngene. Itu penggane lanang. Kok dicandak wong wedok? Karena ingin mendapat ridho Allah. Sehingga istri itu melakukan seperti itu. Dan itu pekerjaan mulai pagi sampai sore, Pak, sampai malam kadang-kadang. Kita sudah pulang dari kerja, istri itu masih nggih, mau mentenok pawon itu. Berputar-putar di situ aja. Subhanallah. Wong lanang kudune bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada istri. Tapi pada suatu ketika bisa terjadi, Pak Bu. Di rumah tangga niku terjadi hang heng hong dang deng dong. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Kalau misalkan yang disakiti seorang wanita oleh laki-laki, entah disakiti dengan ucapan atau disakiti dengan gerakan. Bagi seorang perempuan yang sudah tingkat ibadahnya tinggi, ketika disakiti ya sudah, diterima saja, istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga-moga apa yang saya tolong kepada suami saya itu dapat ridho Allah. Ngoten Pak Bu. Maka enggak ada ucapan yang menyakitkan orang laki-lakinya tadi. Enggak ada ucapan. Kalau orang itu masih mengucapkan ini, sampai dadi wong gak tau nyandak sembarang, aku sih nyandak sembarang. Masa teko karek mangan tok. Kurang apa sampean? Dadi wong wedok sampean yo leha-leha, mari rokokan, ngombe kopi rokokan, mari ngono nyingkri maneh. Wong wedok gak tau leren. Itu masih ibadah sing nomor 1. Lek muni ngoten, secara keseluruhan disebutkan hilang semua Pak Bu pahalanya. Lek dicandak siji loro ndak. Contoh nggih. Sampean kalau pulang tinggal makan saja. Ngono dadi wong lanang mulut gak iso njaga. Wong wedok ketayalan ketesuk sampai sore. Sing disebut napa? Mangan. Berarti pahala masak hilang.
pahala masak hilang, nyapu-nyapu enggak disebut. Ngertos? Umbah-umbah sual disebut enggak? Enggak, berarti masih wutuh. Pokoknya sih enggak disebut wutuh, Pak Bu. Si disebut mangan. Sampeyan karek mangan tok ae. Iku lek bahasa Jawa jeglak tok ae. Kan gak enak ya. Ya, boleh disakiti hatinya tadi. Ya iku sing ilang. Berarti ku ibadahnya masih tingkat dasar. Kalau orang itu sudah tingkat tinggi, dia tidak peduli, disakiti ya babalah. Wong lanang nyakiti, meneh-meneh kan ono urusane dhewe nyakiti aku. Saya sudah melakukan ini sudah maksimal, sudah baik membantu, gak usah ngomong. Kati ngomong di up, ngoten ditutup. Kati ngomong di up, ngoten ditutup, Pak Bu. Gak wani ngomong, wutuh Pak Bu pahalanya. Ini yang tingkat tinggi, tapi jarang begitu itu, Pak Bu. Sing akeh iku rontok kae balak-balik, Pak Bu. Nggih. Balak-balik iku entek ae. Mending ngawali maneh oleh siji maneh. Mending ngawali maneh oleh siji maneh. Nggih, balak-balik rontok kae ngene. Karena ucapan. Nggih. Wong lanang nggih ngoten. Ana wong wedok ditinggal kerja, dadak nglebokno wong lanang tanggane jenenge Cak Dul. Nggih. Jenenge Cak Dul. Dilebokno konangan, Pak Bu. Si lanang konangan, kira-kira si wedok diapakno? Diapakan? Iso disapluk barang. Lek wong lanang sing iman, Pak Bu. Dibiarkan, ditanya. Kan lah apa nglebono Cak Dul iku. Kalau dia sudah diketahui seperti itu, maka bagi laki-laki kamu belum tobat enggak? Kalau enggak tobat, ya sudah, tak ganti yang lain. Ngertos? Atau ditombok nol lain. Tukar tambah, Pak Bu. Oke. Kayak mobil ya. Tukar tambah. Itu si lanang pahalai nang wong wedok mulai dari manten baru sampai 20 tahun wutuh, Pak Bu. Wutuh. Lek wong wedok nyakiti terus, ya sudah penyelesaiannya di hakim, bukan dikamplengi, bukan dipateni. Betul? Wong wedok berhak mendapatkan perlindungan, bukan tidak berhak mendapatkan pukulan. Wong lanang gak oleh mukul wong wedok niku. Ndak boleh. Opone mateni gak oleh, sak greget-gregetan gak oleh. Bab itu lek ana wong mateni wong mateni wong ada kisos wae. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang yang beriman, wajib kamu kena kisos kalau kamu membunuh orang lain. Di sini tidak disebutkan suami atau istri atau siapa, tidak disebutkan. Oke. Nah, seperti sambo itu wajib dipateni menurut ayat niki. Ya, menurut ayat niki. Apalagi sudah saya dengar loh, saya nggak tahu sendiri, saya dengar di kamar kamar pribadinya itu banyak mayat-mayat yang dulu ketika mati itu diambil organnya dijual. Tapi ini saya dengar di YouTube, Pak Bu. Saya nggak tahu sendiri. Kalau itu benar, ya tambah harus dipateni, Pak Bu. Nggih, sudah satu saja sudah harus dibunuh kok. Apalagi banyak. Nah, ini kalau ada orang seperti itu ibadahnya berarti tingkat tinggi. Wong lanang gak usah undat-undat sama wedok. Gak usah ngomong ini, awakmu gak oleh aku no, ngirih aja nih. Gak usah ngono. Wong bapakmu lho, bukmu gak duwe apa-apa. Nek bapakku sik duwe sawah, sik duwe sembarang, kendaraan semua ada. Makanya awake dhewe jadi manten itu langsung nyekel mobil.
Pancene bapak duwe, ibu duwe. Jagaan itu kamu gak oleh aku yo ngire. Hilang, Pak Bu. Pahalai wong lanang hilang. Itu sudah ada dua perangkat nih. Perangkat yang menghancurkan. Pertama sombong, yang kedua apa? Undat-undat. Ada dua ini. Penyakit loro itu. Jadi kembali ke sini. Jadi mereka mendapatkan kebaikan itu nanti diberi oleh Allah kehidupan yang diridhoi. Yang diridhoi itu ya orang yang berbuat baik hanya menginginkan keridhaan Allah, diridhoi. Perbuatan baik diakui ngoten kali Allah. Gone nanti terus ya Allah ngeten. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Nggih, surga yang tinggi. Neraka niku nek nisor. Surga itu tinggi. Orang surga bisa melihat neraka, orang neraka bisa melihat surga. Ini yang diberikan dari tangan arah kanan. Ada yang diberikan dari arah kiri, Pak Bu. Ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nih. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Lah apa kitab koyo ngene dikekno aku, tulisannya gak karu-karuan ngene. Bijine elek kabeh. Lah apa dikekno? Lebih baik gak usah dikekno. Ngoten Pak Bu. Lah sing garai elek lho sapa? Sing tulisane elek garai elek lho sapa? Mereka mengatakan, wa alam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Nanti bagaimana hisab saya nanti? Tulisannya koyo ngene. Ngoten lho. Akhirnya dia kan tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Bu. Iya. Kan tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kembali ke dunia yo gak iso. Wis ngerti wisan gak iso balik. Wis gak ono kesempatan ke dunia dan dunia sudah hancur hari itu. Sudah kukut, Pak Bu, tidak ada. Akhirnya orang itu mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata mati itulah menyelesaikan. Aku biyen waktu urip lapo kok gak berbuat baik. Wis kadung mati ngene, gak iso balik aku. Niku penyesalan luar biasa, Pak Bu. Karena orang-orang yang menyesal itu banyak ayat yang memberitahukan kepada kita umat Islam bahwa orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah di dunia ini dan tidak mengikuti Rasulnya besok akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Macam-macam cara mereka berbicara dalam penyesalan. Hari ini tidak saya berikan kepada panjenengan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, terus bagaimana orang yang diberi kitab dari sebelah belakang? Di surat 84 itu Allah menyatakan gitu. Di ayat 10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ayat 10. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Lah iku mang tekok kanan, iki mang tekok kiri, sing situ diuncalno ngoten Pak. Diuncalno. Lah wong sing diuncali kitab iso maca enggak kira-kira? Ndak iso, Pak. Maka fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak. Celakalah aku. Celaka aku. Kitab saya mana? Dilempar dari belakang, Pak. Ancamannya sudah kelihatan, Pak. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Di sini, Pak. Karena itu berbahagialah ayat yang diberikan oleh Allah di surat 84
84 ya. Ikum ayat 10 sekarang 84 ayat 7. Adapun orang yang diberi kitab dari sebelah kanannya ayat 8. Fasaufa yukhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wah, diperiksa mudah. Wis gak kakean takon ngoten lho. Allah ndak banyak bertanya. Hakimnya satu, Pak Bu. Ndak ono hakim ketua, ndak ono hakim anggota. Hakimnya hanya satu, nggak ono JPU. Nggak ada. Langsung hakim Allah yang mengadili, dan cara membuktikan ndak usah mendatangkan saksi ahli, ndak usah. Saksinya CCTV, Pak Bu. Jadi amalan kita itu nanti di CCTV ngeten kali Allah. Ditutun iki lho kon biyen lho ya cocok ya. Lek elek ya ditutun elek ini. Lek ketika baik sudah ditunjukkan yang baik-baik. Orang itu dapat melihat amalnya sendiri. Oh, saya berada di sini di menit ini, hari ini, jam ini, di daerah ini. Oh, ini gedungnya, tahu Pak. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang yang diberi oleh Allah kitab dari sebelah kanan. Okay. Bapak Ibu sekalian, ayat 9 Allah menyatakan ngeten. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ketemu nanti konco-konco. Ketemu Bapak. Dikembalikan oleh Allah. Kulo kanca-kancamu. Masya Allah salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, gembira Pak Bu. Sampeyan saged gambarno wong gembira. Nggih ya. Awake dhewe lek gembiraan ketemu kanca gak tahu ketemu. Wah, gembira iku Masya Allah kaya ngombe es lho. Saking seger. Gembira, orang-orang gembira. Di surga itu gembira itu ndak ada batas, Pak. Gembira terus. Ngoten. Bapak Ibu sekalian, ada hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya itu yang kelak di hari kiamat itu didatangkan dua orang laki-laki. Yang satu raja saat di dunia yang menguasai orang-orang yang berkulit putih dan berkulit merah. Lalu ia menjalani hisabnya kayak ini gua. Ternyata dia adalah hamba yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Maka diperintahkan agar dimasukkan ke dalam neraka. Hisabe wong gak duwe kebaikan ya wong kafir itu kan wis gak dihisab to, Pak Bu. Kaya iblis mosok dihisab. Enggak usah disuruh enan neraka. Wis nggone pancene. Ngoten. Sedangkan lelaki yang lain adalah seorang yang memiliki pakaian yang menempel di badannya saja. Lalu ia menjalani hisabnya juga seperti itu. Ia berkata, ya Allah wahai Tuhanku, Engkau belum pernah memberikan suatu pun kepadaku yang layak. Lalu aku dilakukan hisab seperti ini. Lah saya itu belum punya sesuatu yang diberikan darimu ya Allah yang layak. Allah berfirman, benarlah hambaku. Maka lepaskanlah dia. Lalu Allah memerintahkan agar dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu keduanya dibiarkan selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi non neraka mbu setahun, burung tahun ngoten. Cina surga mbu setahun, burung tahun, itu kehendak Allah, gak disebutkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian lelaki yang masuk neraka tadi dipanggil oleh Allah. Tiba-tiba rupanya seperti orang yang hitam legam. Metu tengok neraka niku. Nggih ya. Gosong Mbak Bu. Mang nek neraka ajur dintas jadi gosong. Lalu dikatakan padanya, apakah yang telah engkau jumpai ketika di neraka itu? Ia menjawab, tempat peristirahatan yang paling buruk ya Tuhan.
Lalu dikatakan kepada orang tersebut, sekarang kembalilah kamu ke neraka. Ngoten. Berarti balik mana Pak Bu? Mek ditakoni tok. Apa yang kamu rasakan? Tempat yang paling buruk Tuhan. Ya, sekarang kembalilah kamu ke neraka. Nanti pancet neraka. Dikatakan pula kepadanya, kembali ke neraka. Kemudian dipanggillah lelaki yang masuk surga tadi, yang sudah dikehendaki oleh Allah berapa tahun. Terus dipanggil laki-laki ini. Setelah dipanggil, apakah yang kau jumpai? Wong sing mlebu surga niku. Muni ngeten. Tempat peristirahatan yang paling baik wahai Tuhanku. Lalu dikatakan padanya, ya wes kembalilah kamu ke surga. Ini menunjukkan seperti ayat ini. Inilah Pak. Di surat 25 tadi, ya. Di surat 25 ayat 24 tadi. Ini Pak. Nih. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Surat 25 ayat 24. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Nah, karena dalam hadis ini disebutkan apa yang kau jumpai? Ia menjawab, tempat istirahat yang paling baik wahai Allah. Dikatakan, ya wis bali ana surga, ngoten. Bapak dan Ibu dari sekalian, itu nanti akan ada peristiwa yang seperti itu. Lalu di surga itu seperti apa? Ini gambarannya. Nah, ini Allah memberikan gambaran. Ya. Di surat Waqiah, surat 56 ayat 17 sampai ayat 19. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ini kunten surga, Pak. Jadi tempat yang baik tadi ya, tempat peristirahatan yang baik dan tempat apa itu? Kembali yang baik dan peristirahatan yang baik. Nok kono di surga itu Allah sudah menjanjikan besok wong sing mlebu surga itu dikelilingi anak muda yang tetap muda. Nomor loro, bi aqwabi wa abari wa kasim mimmain. Dengan membawa gelas, terak dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Nah, temriki anak cerete ya, cerek niku ceret. Nek mriki iki ya. Seloki. Napa seloki niku? Nah, atau piala. Bapak Ibu sekalian, mereka bawa ceret, bawa gelas, bawa piala. Sibuk kelihatannya mereka, tapi kita nggak sibuk. Dijamin Pak Bu. Di sana tidak ada olahraga. Kita setiap pagi olahraga ya, mboten, nggak ada. Dan nggak ono linu Pak Bu. Masih gak olahraga ya gak loro. Wis gak ono obat, ya gak ono obat, gak ono mixagrip, gak ono nggih. Ultraflu ya gak ono. Kos kadon yo gak ono. Mereka sehat walafiat. Terus dibawakan gelas itu ono air yang mengalir, diambilkan dari air yang mengalir di surga. La yusaddauna anha wala yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Gak mabuk yo gak pening. Pening nih lho. Yo gak ngeluh. Ngoten. Di ayat 20 Allah menyatakan wa faqihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Oh. Buah didekatkan, buah yang dipilih. Berarti banyak Pak Bu buahnya. Namanya jannat itu, jannatun itu kan kalau bahasa mriki lah kebun-kebun. Jadi di surga itu nanti banyak kebun yang indah, kebun-kebun indah. Ada rumah-rumah di surga. Di neraka niku nyel neraka Pak Bu. Wis gak ono apa-apa blas, gak ono pandangane ya gak ono wong mlebu kobong kabeh, gak ono sing mati. Mereka menjerit-jerit tidak pernah berhenti. Iki lho dikek buah-buahan oleh Allah.
Senang berarti. Buah yang dipilih apa? Misalkan mau jeruk, ya ambil jeruk. Kalau mau salak, ya salak. Juwet ono enggak kira-kira? Oh, namanya buah yang dipilih loh Pak Bu. Ya ono. Nggih, lek keres kene masuk panganan ya. Nggih. Nggih. Nggih, ditambah lagi makanan ngeten. Walah min toirim mimma yastahun. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Daging burung Pak Bu. Rupane kayak daging burungnya enak katanya. Soalnya panganan surga katanya. Nggih ya, daging burung. Makanya lek nang warung kana burung darang larang Pak regane Pak Bu. Nggih, larang. One Mekah Madinah niku enggak ada yang diambil Pak Bu. Makanya burungnya seperti itu banyaknya. Nggih, di Mekah Madinah itu. Soalnya di sana dilarang untuk berburu. Lek ana burung darah nok kene ya entek Pak Bu. Model kayak Mekah ngoten. Ya entek, diluk entek. Disetipi ambek wong-wong ini, ditepili. Nggih. Ditambah lagi wa khurun dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli. Oh. Ya Allah, bermata jeli. Gurung tahu ro Pak Bu. Awede, duduk moto lolak-lolok lho nggih. Ngertos? Moto jeli ku bukan mata lolak-lolok. Subhanallah. Ya Allah, rasanya kayak kepingin rono. Nggih ya. Lah moto niku Pak Bu, sing diarani jeli niku ka amsali lu'lu'im magnun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Ya Allah, ya apa ya kira-kira mutiara yang tersimpan dengan baik. Motole kayak mutiara Pak Bu. Padahal mutiara nok kene niku menjadi perhiasan. Motone kayak mutiara. Lah kupinge ya apa? Lah mulutnya ya apa? Gak iso mbayangno Pak Bu. Iki kanggo sapa kira-kira? Wong lanang apa wedok? Wong lanang. Lah wong wedok? Gak oleh iri wong wedok. Orang perempuan nanti akan dijadikan ratu. Ratunya bidadari. Berarti nikmat luar biasa. Dan diwarisi suami-suami yang istrinya masuk neraka. Nggih. Besok ono warisan Pak Bu. Makanya nangone ayat niku sebutkan wa azwajum mutahharatun. Dan istri-istri atau oleh diterjemahkan suami-suami mutahharatun. Azwajun niku mboten istri satu Pak Bu. Oleh istri satu kan zaujun, zaujah. Tapi lek istri banyak azwaj. Jamak. Piro akeh karo? Mboten berapa. Gak disebut no, tapi akeh ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh lagi di surat 44, surat Ad-Duhan. Di ayat 51 sampai 53. Nggih. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Oh, jadi ini berita-berita orang yang di sini badannya itu dibawa kemana-mana untuk berbuat baik. Nah, apa usume wong turu salat? Jenenge salat napa? Tahajud. Usume panas-panas dipanggil Allahu Akbar teko. Balik-balik buruan nak ya rugi ta, Pak. Makanya wong sing model-model ngene iki nanti akan ditempatkan oleh Allah. Di mana? Fi jannati wa uyun. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Oh, berarti kebun iki, kayak kebun-kebun. Nggih ya? Gambarane. Kathik nek kono wonge dikei pakaian, Pak. Yalbasuna min sundusi wa istabrakim mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang terbaik dan sutra yang tebal. Okay. Duduk berhadap-hadapan. Saya bayangkan.
pakaiannya sutra tipis atau sutra tebal, duduknya berhadapan-hadapan. Berarti nok kene nok dingklike Bapak. Napa niki? Dipan. Adep-adepan. Wong lek adep-adepan ngomong tak gak kira-kira? Dia ngomong Pak Bu. Ya bicara. Makanya nek surga iku fi jannati yatasaalun. Di surga itu tanya menanya, takon tinakon Pak Bu. Kadang-kadang nyeritakno kancane ngoten. Kadang-kadang itu dia menyatakan begini, Masya Allah aku biyen waktu nang dunya iku di awal-awal saya hidup ini Masya Allah keliru masuk agama. Tapi alhamdulillah ketika aku gurung mati oleh hidayat ke Allah, sehingga dulu khawatir masuk neraka ya Allah. Alhamdulillah pada sekarang ini dimasukkan surga. Ono sing ngomong-ngomongan ngoten. Nggih. Contohnya nggih. Niki di surat 52. Nih ya. Atur, ya. Surat 52, surat Atur. Ayat 25. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Nah niki, padha niku wau. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Ngeten, menghadap niki. Nggih ya. Lungguh, adep-adepan. Takon tinakon. Ini salah satu di antaranya takon tinakon. Terus ana sing madul ngeten. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu. Dahulu itu kapan? Sekarang. Waktu di dunia. Mungkin saja Pak Bu, waktu di dunia niku keluarganya gaduh-gaduh. Terus gaduh-gaduh. Si lanang Islam, si wedok Kristen. Anake Hindu, sing nomor loro Buddha. Si nomor telu Konghucu. Bisa saja. Dadi sak jero omah niku gaduh-gaduh. Kula duwe tangga ngoten, Pak Bu. Duwe tangga ngoten. Terus duwe kanca guru nggih ngoten. Sing lanang niku Islam, si wedok Kristen. Kristen Pak Bu. Tukang nyanyine nek ngene gereja, suarane enak jane. Nggih, si wedok. Tapi begitu punya anak, anake ana telu, sing loro Islam, sing sitok Kristen. Melok ibuke. Lah sing loro ambek bapake niku padha Islame. Bisa saja besok akan berbicara seperti ini. Jangan baleni. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Loh, aku biyen ya Allah, masuk surga apa gak ya? Aku amal aku ya apa? Keluargaku seperti ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Ayat 26. Ayat 27. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah, dijauhkan dari neraka, diberi karunia oleh Allah. Wonge sungguh-sungguh waktu di dunia, ayat 28. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya niku nggih menyembah Allah. Aku biyen alhamdulillah kok yo diparingi hidayah kali Allah, terus aku iso nyembah Allah, mengikuti aturan Allah. Terus sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Niku ngomong-ngomongane salah satu Pak Bu. Tapi masa ngomong ngeten tok lak mboten to. Wong ngomong lak bebas to. Ini salah satu yang disampaikan oleh Allah, omongane wong depan niki wau. Surga niki. Nggih, depan. Ana sing model ngomongi ngeten Pak Bu. Nggih. Dia berbicara kepada apa ini? Temannya. Kadang-kadang membicarakan temannya. Jadi temannya waktu nang donya dibicarakan. Waktu di dunia itu dibicarakan, aku biyen duwe kanca model ngene. Wah wis gak percaya blas sampai hari akhir. Ngoten. Gak percaya blas. Sampai aku tahu diomongin.
Awakmu percaya lek jangi mati ku jangi urip maneh. Ngoten niku diomong malih, Pak. Dan dikisahkan dalam ayat, ngoten. Akhirnya wonge muni ngene, kon gelem tak kandhani. Kancaku sing ngomong ngono ku mang. Saiki nek neraka. Lho iya ta? Iya, didelok. Ya wis, ngoten lho, Bu. Akhirnya budal nang neraka. Ketemu Pak Bu. Di surat 74 niki. Surat 74. Surat apa? Dasir. Lalu kancane itu ketemu ten gene neraka niku terus disapa? Ngeten Pak Bu. Di ayat 42 ketemu terus disapa? Le, tapi ya gak ono coe nang mriki nggih. Kula dhewe Pak Bu ya. Ayate muni ngene. Masalakakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Ya. Lah apa kok awakmu kok mlebu neraka iku? Nang neraka sakor iku. Sinon neraka lho jawabnya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Loh. Iya, aku biyen waktu nok donya gak sholat. Lah omahmu gak cedhek masjid ta? Iya, mek liwat tok. Tapi gak ono walimat ngoten Pak Bu, kula dhewe niki. Itu salah satu di antaranya. Dan kekurangan yang lain adalah disebutkan di ayat berikutnya. Nggih. Itu omong-omongane wong surga dan sekarang ngomong nang gone wong neraka. Lah wong surga dikai baju tipis, baju tebal dari sutra, mutakobilin, duduk berhadap-hadapan, terus omong-omongan. Nah sekarang fasilitas yang lain, ini masih banyak, saya tunjukkan ini. Ranjang penghuni surga niku Pak Bu, bantal yang disediakan niku mereka bertelekan di atasnya. Ada anak sudah disediakan oleh Allah bantal, wis gak dituku Pak Bu. Sudah ada bantal. Diurungi enggak kira-kira bantalnya? Lah kirangan gak ono ceritane teng mriki. Tapi lek bantal surga mesti apike, Pak. Mereka bertelekan, apa bertelekan? Layah. Di surat 55 ayat 76 itu disebutkan ini. Muttaqiina ala rafrafim khudri wa abqariyin khisan. Surat 55 ayat 76. Moga. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Ono permadanine, ono bantale ono surga niku. Oke. Disebutkan lagi contoh lagi nggih. Al-Kalbi itu berkata dalam tafsirnya, ketinggian ranjang di surga adalah 100 hasta. Hasta sami niku. Lek 100 sak pira? Diukur Pak Bu. Nggih. 100 hasta. Jika seorang ingin duduk di atasnya, maka ranjang tersebut merendahkan diri. Mudun sut kaya ono nggih. Surut ngene, ngempes Pak Bu. Iya. Kepada orang tersebut hingga bisa duduk di atasnya. Jika orang tersebut sudah duduk di atasnya, maka ranjang naik ke tempat semula dengan membawa orang tersebut bersandar di atas dipan-dipan. Tidak dukure dipan ini munggah sut. Ya apa rasane nggih kira-kira nggih. Munggah 100 hasta lho Pak Bu. Masya Allah, kaya numpak lip ngono, tapi nek kasur iku. Nggih. Nggih. Gak iso bayangno nggih. Waduh nikmatnya luar biasa. Itu kira-kira ditempatkan di mana itu? Ya nanti di surga itu ada tempat-tempat tersendiri. Mau sih bangun masjid ngeten iki. Urun bangun masjid digekno omah, Pak Bu. Urun bangun masjid. Ono wakaf digekno omah nanti. Ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian di surat 18 ayat 31
Itu dikabarkan oleh Allah ngeten. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden. Surga Aden. Surga Aden itu terus ya Allah mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bawahnya ada sungai mengalir. Terus dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelas emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Dikai gelang emas, pakai sutra halus, pakai sutra tebal. Ini berita dari Quran. Bisa. Berita itulah dari Quran itu mesti benar. Sing beritano sing maha kuasa yang menciptakan dunia ini. Ngoten lho. Lah golek ngene iki angel gak ngaji sampean. Nek ngaji enak karek nyatet ngono tok ae. Lah sing gak nyatet kula dongakno cerdas. Atur nuwun. Kula dongakno cerdas. Engko dia iso cerita. Dadi cerdas iku lak cerita. Iso cerita ayat-ayatnya. Wong ayatnya akeh. Terus sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Oh, duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Masya Allah. Kau itu mau munggah 100 berapa? Jadi Al-Kalbi 100 hashtag. Terus ya Allah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahatnya yang indah. Tempat yang baik, tempat istirahat yang indah. Kembali lagi ke surat 25 ayat 24 tadi. Itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Tidak dicampuri dengan kesyirikan, Mbak Bu. Soalnya orang ngomong ibadah campuri syirik niku ana. Terus yo nyembah Allah, yo nyembah liyane Allah. Percaya Allah berkuasa, tapi juga percaya yang lain mempunyai kekuasaan seperti Allah. Gugur, Mbak Bu. Ibadahnya gugur. Budal nang haji nang Mekah niku ana hadis ini. Pahala umroh dan pahala haji laisalahul jaza, tidak ada balasan yang paling cocok ilal jannah kecuali surga. Berarti surga ya. Tapi ketika kalau dia berangkat haji atau umroh terus nggawa sajadah diosok-osokno Ka'bah, gak sida surga, Pak Bu. Gak sida surga, dianggap kok Ka'bah iku ana apane ngono. Gak ana apa-apane. Ka'bah itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah untuk mempersatukan umat seluruh dunia. Ketika menyembah Allah disuruh menghadap ke Ka'bah, bukan Allah di Ka'bah. Ngertos? Soalnya di ono ngosok-ngosok Ka'bah itu kau kebut-kebut nang ngene nang ngene. Napa? Ka'bah. Gak oleh, Pak Bu. Ngono nek wis go mulih dipesen keluargae. Ojo diumbah lho yo sajadah iki. Lah apa kok mboten diumbah Bang? Iki mari tak ge osok-osok Ka'bah ping 3. Wis barno sampai rusak iki, ojo diumbah. Lah boleh kaya ana apa ning ngono. Nggih. Jadi ibadah dicampuri entek ibadahnya. Pun sampeyan mawon muga-muga pertemuan ini barengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah ugi jam yang sama, tempat yang sama, insya Allah wonten Ustadz Musafa dari Surabaya. Jam sama, tempat sama.